Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polda Sumatera Barat gelar trauma healing untuk anak-anak di lereng Gunung Merapi. Kabupaten Agam tetapkan masa tanggap darurat hingga Bupati Pasaman Barat promosikan anaknya jadi caleg di rumah dinas. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Warga Kampung Baru, Kecamatan Mapatunggul, Pasaman, terpaksa harus dibawa dengan tandu untuk berobat ke Puskesmas Silayang yang jaraknya mencapai 6 km, menggunakan tandu kayu yang dibuat seadanya. Perjalanan sejauh 6 km itu ditempuh warga selama lebih kurang 3 jam. Hal ini dilakukan karena jalan di lokasi saat itu rusak parah dan tidak bisa dilewati kendaraan. Mobil hanya bisa masuk hingga simpang jalan menuju Kampung Baru. Sementara dari simpang hingga ke Kampung Baru, warga hanya bisa berjalan kaki. Jalan itu hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat nyaris terjadi setiap hari, menjadi salah satu alasan bagi pemerintah Kabupaten Agam untuk menetapkan kondisi siaga darurat bencana Gunung Merapi selama 14 hari. Terhitung dari tanggal 10 Januari hingga 24 Januari 2024. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Agam menegaskan, masyarakat yang berada di radius 4,5 km dari puncak telah dievakuasi dan tinggal sementara di rumah kerabat yang berada pada radius aman. Selain itu, BPBD Agam juga telah mendirikan posko tanggap darurat bencana di sejumlah lokasi, yakni di Batu Palano, Cumantiang, dan Bukit Batabuah. Ratusan warga mengikuti pemeriksaan kesehatan paru-paru secara gratis di Puskesmas Sungai Puar yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Sumatera Barat yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Agam. Hasil pemeriksaan paru-paru itu baru bisa diketahui setelah 3 bulan. Saat itu akan dilakukan evaluasi terhadap masyarakat yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Sebaran abu vulkanik membawa sulfur oksida serta senyawa lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena itu, warga diimbau untuk selalu menggunakan masker. Ratusan rumah di Kampung Baru, Nagari Silayang, Pasaman terancam rusak akibat tanah bergerak. Kondisi ini terjadi karena hujan yang turun terus-menerus dalam 2 pekan terakhir. Akibat tanah bergerak, banyak lantai dan dinding rumah warga retak sehingga dikhawatirkan akan roboh jika terus ditempati. Warga yang terdampak rumah rusak berat mengungsi ke rumah keluarga yang lebih aman. Namun sebagian warga memilih bertahan karena tidak ada pilihan lain selain menempati rumah mereka. Nagari Silayang merupakan sebuah daerah yang terletak di Kecamatan Raumapat Tunggul Selatan dan berjarak hampir 100 km dari Lubuk Sikaping, ibu kota Kabupaten Pasaman.
Bupati Pasaman Barat, Hamsuwardi, dilaporkan warganya ke Bawaslu setempat karena diduga telah melakukan pidana pemilu. Pelapor membawa bukti rekaman video yang berisi pertemuan antara Bupati Pasaman Barat di rumah dinasnya dengan camat dan wali nagari sePasaman Barat pada 10 Januari lalu. Dalam video itu, Bupati Pasaman Barat mengarahkan pemilihan ke salah satu calon anggota DPR RI yang masuk wilayah pemilihan Sumbar 2. Aksi sang bupati ini direkam oleh salah seorang peserta, lalu tersebar di media sosial. Personil tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang mengepung sebuah rumah yang berada di Jalan Bandes, Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, pinggiran Kota Padang. Rumah ini dilaporkan oleh warga yang telah resah dengan aktivitas peredaran narkoba yang berlangsung hampir setiap hari. Setibanya di lokasi, polisi berupaya untuk memanggil tersangka yang berada di dalam rumah. Namun tidak kunjung dihiraukan. Petugas curiga dengan gerak-gerik tersangka di dalam rumah, langsung mendobrak pintu dan menggeledah tersangka. Tersangka atas nama Zalmon merupakan residivis kasus narkoba, hanya bisa pasrah saat ditangkap petugas. Di dalam rumah tersangka, petugas menginterogasinya untuk mengetahui keberadaan barang bukti sabu-sabu yang disimpannya. Tersangka akhirnya mengakui jika satu paket sabu-sabu yang hendak dijualnya dibuang ke sumur. Ya, telah diamankan seorang tersangka dengan inisial E di daerah Laweh, Nanggalo, Kota Padang. Kita amankan satu orang tersangka dengan barang bukti satu paket narkotika sabu. Sebelum kita melakukan pengamanan, penggerebekan, tersangka tersebut melarikan diri dan membuang sabu tersebut ke dalam sumur. Petugas menggiring tersangka ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Polisi ingin mengetahui jalur peredaran sabu-sabu yang dilakoninya selama ini. Tertangkapnya residivis atas kasus yang sama kerap terjadi. Hal ini menjadi indikator jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Pasaman Barat lakukan aksi bersih pantai sebagai wujud dari cinta lingkungan. Aksi ini dilakukan di pantai Pulau Pigago, Nagari Air Bangis, Pasaman Barat. Satu persatu mulai dari sampah plastik, sampah kayu, dan berbagai jenis sampah lainnya yang berada di pinggir pantai, dipungut dan dikumpulkan, kemudian dibakar. Aksi bersih pantai di Pulau Pigago ini menjadi kegiatan tahunan mahasiswa. Pasalnya, Pulau Pigago merupakan salah satu objek wisata Pasaman Barat yang berada di tengah pulau. Jika pulau itu bersih dari sampah, akan menambah daya tarik wisatawan ke Pulau Pigago. Pulau itu belum dihuni warga. Mereka juga mengajak wisatawan yang berkunjung agar menjaga kebersihan lingkungan pantai. Pantai itu kan banyak sampah-sampah organik dan non-organik gitu kan, seperti kayu-kayuan, sampah-sampah plastik, bekas minum, bekas makanan, bungkusan-bungkusan cemilan atau makanan-makanan yang sifatnya tidak bisa didaur ulang. Ada juga yang bisa didaur ulang. Dan juga seperti kayu-kayuan, ada yang dibakar, ada yang disingkirkan ke pinggir pantai. Setelah pantai bersih dari sampah, mereka juga ikut mempromosikan wisata Pulau Pigago di media sosial dengan cara mengunggah foto mereka dengan latar belakang pulau di berbagai aplikasi media sosial. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.